Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mabruroh, NIM E2019-2222. Saya dari Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan menanggapi penjelasan dari Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yaitu tentang uang dan fungsinya. Yang pertama, definisi uang. Uang adalah benda yang diterima secara umum oleh masyarakat di suatu wilayah guna mengukur nilai, menukar, dan membayar setiap transaksi pembelian barang dan jasa, serta menimbun kekayaan. Contoh dalam kegiatan jual beli, utang piutang, dan lain-lain. Yang kedua, jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya ada dua. Yang pertama, uang logam, yaitu berupa emas dan perak. Bentuknya mudah dikenali, nilainya tinggi dan stabil, tahan lama, dan dapat dibagi dalam satuan yang lebih kecil. Yang kedua, uang kertas, yaitu berupa rupiah, rial, dolar, dan lain-lain. Yang ketiga, jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya ada dua. Yang pertama, uang kartal, yaitu berupa uang kertas atau uang logam yang kita ketahui. Sebagai uang yang beredar resmi di masyarakat, uang kartal merupakan alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Yang kedua, uang giral. Uang giral juga beredar di masyarakat pada kalangan tertentu karena uang giral berbentuk simpanan di bank yang dapat ditarik sesuai kebutuhan dengan menggunakan perintah bayar berupa cek. Yang keempat, menurut nilainya jenis-jenis uang ada dua. Yang pertama, uang penuh, yaitu uang yang memiliki nilai bahan dan nilai nominal yang sama. Yang kedua, uang tanda, yaitu uang yang memiliki nilai bahan dan nominalnya berbeda. Yang kelima, fungsi asli uang ada tiga. Yang pertama, sebagai alat. Orang tak lagi kesulitan dalam melakukan penukaran, di mana penukaran tak lagi barang dengan barang, tetapi barang dengan uang. Keberadaan uang tentu menjadi solusi dari kesulitan-kesulitan yang timbul dalam ekonomi barter. Yang kedua, sebagai satuan. Uang menunjukkan nilai suatu barang dan jasa yang diperjualbelikan, besarnya kekayaan, dan juga menghitung besar kecilnya pinjaman. Tak hanya itu, uang juga dapat digunakan untuk menentukan harga suatu barang dan jasa. Pada fungsi ini, uang memiliki peran dalam memperlancar aktivitas pertukaran. Yang ketiga, uang sebagai alat penyimpanan nilai. Keunikan dari fungsi uang ini dapat mengalihkan daya beli dari masa kini ke masa mendatang. Orang yang mendapatkan uang karena menjual barang atau jasa, maka ia dapat menyimpannya untuk kemudian digunakan membeli barang dan jasa di masa yang akan datang. Yang keenam, fungsi turunan uang. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Fungsi ini memungkinkan dan mempermudah transaksi jual beli suatu barang dan jasa, baik dalam kuantitas kecil atau besar. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Fungsi yang satu ini memiliki keterkaitan dengan fungsi asli uang sebagai penyimpanan nilai, di mana uang dapat digunakan untuk membayar utang di masa yang akan datang. Yang ketiga, uang sebagai alat menimbun kekayaan. Bagi sebagian orang, terutama yang memiliki penghasilan lebih, uang tak digunakan seluruhnya untuk kebutuhan konsumsi, tetapi disisihkan sebagian untuk disimpan dalam bentuk tabungan, giro, deposito, atau investasi guna keperluan di masa datang. Yang keempat, sebagai alat pemindah kekayaan. Setiap orang dapat memindahkan aset dari suatu tempat ke tempat lain dengan uang. Contoh, seseorang memiliki rumah di suatu daerah,
dapat memindahkan aset tersebut ke daerah lain dengan cara menjualnya terlebih dahulu, kemudian membeli aset di tempat yang baru. Yang kelima, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Perekonomian akan semakin berkembang apabila nilai uang stabil. Stabilitas uang ini dapat memicu sentimen investasi secara positif, di mana orang-orang akan tergiur dapat untuk melakukan investasi sehingga perekonomian semakin tumbuh dan berkembang. Yang ketujuh, fungsi uang menurut ekonomi Islam. Yang pertama, sebagai alat tukar, yaitu berupa transaksi. Yang kedua, sebagai alat hitung, yaitu untuk menentukan harga dari suatu jenis barang satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, sebagai alat penyimpanan kekayaan, seperti dalam bentuk uang dan barang. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.